Di kesempatan ini kita akan menebat 3 orang sekaligus, Sam Shaman, David Wood, dan Christian Prince, di mana mereka berusaha untuk merendahkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmatan lil alamin. So Muhammad was sent as a mercy to all mankind. He respected all human beings. Guys, is it true that Muhammad respected all human beings? Come on, CP, you can't refute that. It's 21:107 of the Quran. He's a mercy unto all mankind. Come on, refute it. The mercy prophet in chapter 8, verse number 12. Can you show us, Sam, what it says, or David? Verse 12, right? Yeah, let me get it for you right here. Chapter 8, verse 12. Come on, he's a mercy. What's wrong with you, CP? I don't know why you have this anger in your heart. Yeah. What's wrong? Okay, let me read it for you. I don't know, man. This guy used to be nice. What happened? When your Lord inspired the angel, saying, I am with you. So make those who believe stand firm. I will throw fear, terror into the hearts of those who disbelieve. Then strike the necks and strike their fingers, each of their fingers. Okay, why Muhammad, after he captured his prisoners, he is cutting their fingertips? He is a mercy. Christian Prince menyebutkan surat An-Anfal, yaitu surah ke-8 ayat ke-12. Kalau kita mau lihat satu ayat lagi ke belakangnya, ke depannya, yaitu ayat 11-nya. Ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penentraman daripadanya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkannya dari gangguan-gangguan setan, dan untuk menguatkan hatimu, memperteguh dengannya telapak kakimu. Ini ayat berkaitan dengan perang Uhud, ketika Nabi SAW beserta para sahabat terdesak di bukit Uhud. Bahkan gigi beliau sampai rampal. Jadi azab ini, hukuman ini kepada orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya. Maka di ayat ke-13-nya jelas disebutkan, sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya, dan barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya Allah amat keras siksaannya. Itu hukum dunia. Maka rasakan hukuman itu. Sungguhnya orang kafir itu ada lagi azab yang di neraka. Azab-azab seperti ini, hukuman seperti ini tidak hanya di Al-Quran, bahkan dalam kitab yang sebelumnya. Makanya Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Coba perhatikan di Ulangan 13. Bisa dilihat. Bukan karena hanya memerangi, bahkan karena mengajak, membujuk agar seseorang itu berbakti kepada Allah yang lain. Apa hukumannya? Coba lihat di Ulangan 13:19. Dan bunuhlah dia pertama-tama dengan tanganmu sendiri, lalu bergerak untuk membunuh dia, dan kemudian seluruh rakyat. Di 10-nya, ayat 10-nya, engkau harus melempari dia dengan batu sehingga mati, karena ia telah berikhtiar menyesatkan engkau dari Tuhan Allahmu, yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Maka seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut, sehingga mereka tidak lagi melakukan perbuatan jahat seperti itu di tengah-tengahmu. Jadi ini adalah hukum Allah. Terjadi di kitab sebelumnya, dan itu dibenarkan oleh Al-Quran. Agar apa? Tidak ada lagi orang-orang yang melakukan perbuatan itu, dan orang-orang yang mendengarnya menjadi takut. Oke, silakan dulu lanjut. Sam Shaman, Bro David Wood, dan Christian Prince. If we go in the hadith, we will find, and this is in Sahih al-Bukhari or other hadith, we will find Muhammad, he captured a group of people who supposedly took some camels, and they killed. They said, it says in the hadith, they killed a shepherd. He brought them. He cut their feet. He cut their hands, and he gouged out their eyes.
that is torture. That is not a punishment. Punishment is something, and torture is something else. Secondly, if I ask you, I don't know, David or Sam, is a crucifixion something from Allah or from the Roman? Is that torture or this is a penalty? Friend, you're confusing me, CP. You're saying what Muhammad did was torture? Well, isn't it obvious putting nails in the eyes of somebody? But Taking his merciful, CP. That's what the Quran says. That's got to be mercy. You just don't understand. That's merciful. hands. What about crucifying a person, put him in the cross, cutting his hands, cutting his feet, and putting nails, and let him die slowly? Is that a penalty or this is torture? He doesn't understand. Anything he does, even if it's torture, it's merciful torture. Come on, CP. It's merciful torture. Okay, what isn't it true? Because maybe they will say to you, this is a hadith. We don't accept the hadith. Merciful. But isn't it the Quran says in chapter 5, verse number 33, Yes. that the penalty of those who wage war against Allah, and by the way, here war is not about war as you think. As an example, now I'm waging war against Allah. I speak against Allah, so the punishment for me for doing that is cutting my hands, cutting my feet, and crucifying me, and putting nails in my eyes. Menyebutkan hadis tentang bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan orang mencungkil matanya dengan besi panas, memotong tangan-tangan mereka, membiarkan mereka dalam sengatan matahari sampai mati dalam kondisi seperti itu. Hadis ini banyak. Hadis ini disebutkan dalam beberapa riwayat dari Sahih Al-Bukhari juga ada. Namun untuk membacanya tentu harus dilihat secara utuh, tidak hanya sepenggal-sepenggal aja. Ada beberapa perlu kita perhatikan. Yang pertama hukum dalam agama, tidak hanya dalam Islam ya, hukum Taurat juga lakukan seperti itu. Tidak tahukah mereka bahwa hukum Allah itu adalah hukum kisos? Di surat Al-Maidah ayat 45 disebutkan, telah kami tetapkan terhadap mereka di dalamnya, dalam Taurat, bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, luka-luka pun ada kisosnya. Ini di Al-Maidah 45. Benar gak ada di Taurat? Taurat juga ada. Bisa dilihat di Keluaran. Di pasal 21, 24. Mata ganti mata, gigi dengan gigi, tangan dengan tangan, kaki dengan kaki. Jadi hukum ini adalah hukum untuk menjaga keberlangsungan kehidupan manusia. Boleh kita tanya kepada Christian Prince, Sam, Mr. David, apa hukuman yang adil ketika seseorang dibunuh? Apa hukuman yang pantas bagi pembunuh? Coba tanyakan kepada orang yang anggota keluarganya dibunuh. 1 tahun penjara? 3 tahun penjara? 5 tahun? 10? 15 atau seumur hidup? Coba tanyakan kepada mereka yang mungkin anaknya dibunuh, suaminya dibunuh, istrinya dibunuh. Berapa tahun yang pantas untuk mereka? Dikasih ringan, tentu dia akan membunuh kembali. Ini hukum Allah, tidak hanya di Al-Quran tapi juga di Alkitab. Dan berkaitan dengan hadis yang disebutkan, kalau mau bacakan lengkap sehingga kita paham bagaimana keadaannya, seperti apa ceritanya. Oke, kita bacakan sedikit di Sahih Al-Bukhari nomor hadis 2226. Beberapa orang dari Urainah datang ke Madinah. Namun mereka tidak tahan dengan iklim Madinah, hingga mereka pun sakit.
Beliau lalu memerintahkan mereka untuk mendatangi unta, meminum air seni dan susunya. Maka mereka pun berangkat menuju kandang unta, dan mereka pun telah sembuh. Setelah sembuh, mereka membunuh penggembala unta. Lalu unta-untanya pun mereka bawa. Lalu ketika berita itu sampai kepada Nabi SAW, maka beliau mengutus rombongan untuk mengejar mereka. Maka setelah itu Nabi perintahkan agar mereka dihukum dengan tangan, kaki dipotong, mata mereka dicongkel dan dibuang di padang pasir yang panas, dan mereka minta minum namun tidak diberi. Ini hukuman mereka yang telah mencuri, membunuh, murtad setelah keimanan dan memerangi Allah dan Rasul-Nya. Di Sahih Al-Bukhari 6390 disebutkan, siapa lagi yang lebih sadis dari mereka? Kembali ke hukum kisos tadi. Siapa yang lebih sadis mereka? Mereka murtad dari Islam, membunuh dan merampok. Dan di dalam hadis Sahih Bukhari 3871 bahwa Nabi SAW setelah peristiwa itu, Nabi menganjurkan untuk bersedekah dan melarang memutilasi. Dan di Sahih Al-Bukhari juga di nomor hadis 5254 bahwa kejadian tersebut terjadi sebelum turunnya ayat tentang hudud, tentang hukuman. Apakah hukuman itu setimpal? Secara kisos, hukum itu sah. Siapa yang gak lebih sadis? Mereka sakit dipelihara, mereka sudah gemuk-gemuk, malah mereka membunuh penggembalanya, malah memerangi Nabi, malah merampok juga daripada hewan gembalaannya. Apakah pantas hukuman itu bagi mereka? Dan ini bukan juga hanya di Al-Quran. Hukuman-hukuman ini juga ada di Alkitab. Coba dilihat 1 Samuel 15 ayat ketiganya. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan jangan ada belas kasihan padanya, bunuhlah semua, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu dan domba, unta maupun keledai. Tentu hal ini ada daripada hikmahnya, ada penjelasannya. Kenapa ayat-ayat itu ada? Kenapa ayat itu muncul? Kenapa kisah itu muncul? Hal ini tentu untuk menjaga keberlangsungan kehidupan manusia. Kita lihat sekarang ini bagaimana murahnya nyawa manusia. Pembunuhan terjadi di mana-mana. Keadilan apa? Yang seperti apa yang Anda inginkan? Seperti apa yang mereka inginkan? Mungkin ini bisa menjelaskan bahwa hukum Allah itu menjaga keberlangsungan kehidupan manusia. Oke, mungkin ini aja yang bisa singkat pembahasan tentang hukuman dan rahmat bagi sekalian alam.